Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tristan Fitri PM098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil uji PET analisis pada penelitian pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh Citra merek pada produk skincare NDT. Oke, selanjutnya kita akan untuk mempersingkat waktu ini saya sudah melakukan olah datanya ya teman-teman, tinggal interpretasinya saja, tapi saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengolah datanya juga ya teman-teman. Oke, untuk input datanya kalian itu bisa import data, terus kalian sesuaikan data kalian ini menggunakan Excel atau jenis data apa aja yang ada di sini ya teman-teman. Lalu saya akan menggunakan Excel, tinggal klik ini, lalu di klik ini data, terus kita open. Struktur saya sudah, jadi tidak perlu ya teman-teman. Oke, habis input kita akan melakukan, jadi tahapannya adalah input, lalu setting, lalu olah, lalu interpretasi ya teman-teman. Setelah input kita setting ya teman-teman. Setting data di sini itu ada variabel sama indikatornya ya teman-teman. Untuk setiap seluruh indikatornya di sini itu menggunakan ordinal ya teman-teman, sedangkan untuk variabelnya itu menggunakan scale. Lalu untuk mempermudahkan kalian untuk menginterpretasikan hasilnya, kalian itu wajib banget untuk mengganti variabel kalian sesuai dengan judul penelitian kalian. Pada penelitian saya X-nya itu yaitu kualitas produk, untuk Z-nya itu Citra merek, dan untuk Y-nya adalah keputusan pembelian ya teman-teman. Lalu untuk pertama-tama saya akan menguji di sini itu ada 4 hipotesis ya teman-teman. Yang pertama itu hipotesis pertama berbunyi kualitas produk berpengaruh positif terhadap Citra merek. Lalu hipotesis kedua yaitu berbunyi kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Lalu yang ketiga itu Citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dan keempat itu Citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ya teman-teman. Oke, langsung aja kita olah datanya ya teman-teman. Olah datanya itu semuanya itu menggunakan ini langkahnya analyze, regression, linear, terus kita masukkan. Nah, untuk kalian mencari hipotesis pertama yaitu kalian itu untuk ini dikeluarkan kualitas produk ini dikeluarkan. Nah ini untuk mencari hipotesis pertama ya teman-teman. Kalian tinggal oke, nanti kalian itu akan muncul seperti ini teman-teman. Hasilnya itu muncul ini. Nah, hipotesis pertama. Untuk hipotesis itu kalian itu bisa melihatnya dari hasil tabel summary dan tabel koefisien. Pada tabel koefisien itu kalian digunakan untuk mengetahui apakah berpengaruh atau tidaknya, dan untuk model summary-nya itu untuk melihat seberapa besar sih pengaruhnya ya teman-teman. Oke. Kita lihat pada tabel koefisien di sini. Di sini itu terdapat nilai signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Bisa disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara kualitas produk terhadap Citra merek ya teman-teman. Untuk T hitungnya di sini itu tertera sebesar min 3,711 yang dimana lebih kecil dari 1,98 pada tabel ya teman-teman. Untuk model sampelnya di sini itu kita lihat nilai R square-nya ya teman-teman. Di sini itu terdapat nilai 0,114 ya teman-teman, yang atau bisa disebut 11,4%, yang dimana kualitas produk mempengaruhi Citra merek sebesar 11,4%, yang dimana sisanya 8,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Jadi dapat disimpulkan dari data ini bahwa kualitas produk ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Citra merek, dan hipotesisnya yang berbunyi kualitas produk berpengaruh positif terhadap Citra merek berarti ditolak ya teman-teman. Lalu hipotesis yang kedua, caranya juga sama ya teman-teman, analyze, regression, linear. Terus kalian itu kalau hipotesis kedua ini kan kualitas produk berarti ini dibuang, diganti dengan keputusan pembelian, lalu ditekan OK, nanti kalian munculnya seperti ini ya teman-teman. Munculnya seperti ini ya teman-teman. Kalian juga lihat sama juga ya teman-teman, lihat di model summary dan model koefisiennya. Nah, di koefisiennya ini nilainya yang tertera adalah 0,001, yang dimana lebih kecil dari 0,05, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Sedangkan nilai T-nya tertera di angka 3,468, yang dimana lebih besar dari 1,98 pada tabel ya teman-teman. Untuk nilai atas square-nya di sini adalah 0,100, yang dimana atau 10% ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 10%, dan sisanya 90% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ya teman-teman. Jadi dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, yang artinya hipotesis kedua itu diterima. Hipotesis kedua kan berbunyi kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dan hipotesis ketiga di sini itu kita lihat ya teman-teman, di model summary-nya ini sama juga ya teman-teman, tahapannya analyze, regression, linear. Terus kalian ini tinggal masukkan ini, dibuang semua biar tidak bingung, ini dibuang semua dulu ya teman-teman. Dibuang. Nah ini Citra mereknya taruh dependent, terus sama yang ininya keputusan pembeliannya ditaruh di dependent. Terus kalian oke. Nah nanti keluarnya seperti ini. Kalian juga lihat di tabel summary dan tabel koefisiennya ya teman-teman. Di sini itu pada nilai signifikannya tertera 0,014, yang dimana lebih kecil dari 0,05 ya teman-teman. Lalu lalu untuk di del 3 ini kan T hitungnya tertera 2,508, yang dimana lebih besar dari 1,98 pada tabel. Lalu kita lihat nilai R square-nya ya teman-teman. Di sini tertera 0,051. Nah, lalu kita lihat ya teman-teman, ini atau 5,1% maksud saya, yang dimana dapat disimpulkan bahwa Citra merek mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 5,1%, dan sisanya 94,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ya teman-teman. Lalu
Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian ya teman-teman, yang artinya hipotesis 3 yang berbunyi citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian itu diterima hipotesisnya. Oke, lalu kita akan membahas tentang kausalitas ya teman-teman. Kausalitas ini menggunakan SPSS dan Sobel ya teman-teman. Nah, untuk SPSS-nya kita itu harus mencari model 1 dan model 2-nya dulu ya teman-teman. Model 1-nya itu sama ya teman-teman, caranya itu mohon maaf ya teman-teman, ini ada yang kepotong ya teman-teman, nggak langsung full rekaman karena ini gratis ya webnya ya teman-teman. Jadi kita lanjut aja pembahasannya mengenai bagaimana cara mencari model 1 dan model 2. Sama caranya ya teman-teman, kita tekan analyze, regression linear, terus kita masukkan nih kualitas produk, X-nya di sini di independen, lalu yang Z-nya ini kita buang, lalu diganti, ini juga dibuang. Bentar, ini agak lemot juga kursornya ya teman-teman. Nah, independen ya teman-teman. X, Z, oke, lalu kita tekan oke. Berhubung saya sudah melakukan olah data tadi dan ini hasilnya, kita oke dulu. Nah, ini keluar seperti ini ya teman-teman. Ini untuk model 1, untuk model 2-nya sama teman-teman. Caranya sama semua, analyze, regression, linear. Cuma ini aja teman-teman yang kayak berubah-ubah gitu ya teman-teman, sesuai dengan ya hipotesisnya, sesuai apa yang diujikan ya teman-teman. Oke, kita keluarkan supaya tidak membingungkan ya teman-teman. Untuk di independennya itu kualitas produk sama citra merek ya teman-teman, dan untuk dependennya ini keputusan pembelian ini dimasukkan pada dependen. Terus kita oke dan muncullah model 2-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ke ini teman-teman, apa sih namanya? Sobelnya teman-teman, sobel tesnya teman-teman. Nah, kalian lihat ini ya, lihat ini. Ini semua ini didapatkan pada tabel model summary ya teman-teman. Ingat-ingat, yang A, B ini model summary, yang A itu model summary 1, yang B itu model summary 2, dan juga ini juga. Ini standar errornya ya teman-teman. Kita lihat model summary satunya. Model summary 1 di koefisiennya kan ini ya. Ingat-ingat ya teman-teman, min 187 sama 0,050 ya teman-teman. Kita ini dari sini. Ini kan, ini dimasukin, terus ini juga dimasukin, terus lanjut ke yang model 2-nya teman-teman. Model 2-nya di koefisien, kita lihat. Oke, di koefisiennya itu model sama model 2. Di koefisiennya itu 0,555 sama 0,126 ya teman-teman. Kita lihat di ininya. Salah, di ini sobelnya. Ya kan? Ini ya teman-teman. Terus kalian calculate nanti keluar seperti ini teman-teman. Dan kita bisa lihat bahwa P value yang didapatkan itu sebesar 0,04, yang dimana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H4 diterima. Bunyi H4 itu apa? H4 adalah bunyinya itu citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk itu kita kualitas produk, uji hipotesis, uji kausalitas, tinggal uji ini determinasi, koefisien determinasi ya teman-teman. Kita kembali uji koefisien determinasi itu dilihat pada tabel summary ya teman-teman. Bentar. Tabel summary kursornya ya teman-teman. Kita lihat pada model summary 1 ini ya teman-teman, model summary. Nah, kita lihat nilai HHR square-nya ya teman-teman. Nah, ini itu nilainya tertera 0,114 yang dimana atau 11,4%. Jadi kesimpulannya kualitas produk mampu mempengaruhi ke citra merek sebesar 11,4% dan sisanya 88,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Dan untuk model 2-nya itu pada summary nilai HHR square-nya tertera 0,243 yang dimana atau 24,3 yang dimana atau mohon maaf, nilai HHR square-nya itu nilainya kan 0,243 atau bisa disebut 24,3%. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dan citra merek mampu mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 24,3% dan sisanya 75,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ya teman-teman. Oke, apalagi yang belum ya kira-kira? Sudah semua ya nggak sih teman-teman? Kausalitas sudah, koefisien determinasi sudah 1 dan 2, lalu uji hipotesis. Oke, cukup sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan saya yang sulit dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.